secara bertanggung jawab, secara khusus
hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik. Pembacaan dari kitab Putra Sirat. Asal sungguh mau engkau dapat menempati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Dia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di dalam mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam khotbah bukti, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan penggawa atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari penggawa sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah penggawa, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan yang demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan
mengajarkan segala perintah Taurat. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan di mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahan di atas semesta dan engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesra itu dan pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di dalam, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hati, dan hati itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan selama menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan tubuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan tubuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik di surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun dari bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun dari Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah dari kepalamu, karena engkau tidak berkuasa, memungkinkan atau mengikat sebagai barang bukti. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang terkasih, seperti itu kamu juga.
Kita itu tidak tahu rencana Tuhan. Tidak, ini bukan prediksi statistik. Kita tidak tahu hasil ilahi. Bahwa sekarang ini bisa kecil-kecil. Untuk papa dan mama sampai keluarga yang saya kasih memberi semangat. Di manakah kebijaksanaan sejati itu berakar? Bukan pertama-tama pada kecerdasan atau kemampuan manusia, melainkan pada kejujuran hati di hadapan Allah. Seperti motor dari Allah sekarang beriman. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itulah Tuhan Yesus di tangan Getsemani. Kejujuran hati di hadapan Allah. Sebab hanya hati yang jujurlah yang mampu mengenali dan menerima kebijaksanaan Allah sebagai anugerah. Engkau boleh tipu-tipu, engkau boleh lihat tidak bisa, tidak boleh. Bukan sebagai hasil kecerdikan manusia semata. Kitab Persilat hari ini yang ditulis oleh Yesus bin Silat, seorang guru kebijaksanaan Yahudi, berbicara tentang hal ini. Ketika itu umat Israel berada dalam ketegangan budaya, ketegangan kultural, ketegangan rohani, ketegangan spiritual, berhadapan dengan cara berpikir orang-orang Yunani. Di satu sisi, umat Israel mewarisi tradisi iman yang berada pada Taurat yang mengatur relasi perjanjian dengan Allah. Aturan-aturan dalam agama Yahudi ada begitu banyak. Israel ini bahwa kebijaksanaan sejati bersumber dari takut akan Tuhan. Di sisi lain, budaya Yunani, budaya Helenis menawarkan daya tarik kebijaksanaan yang tampak modern, rasional, masuk akal, dan menjadikan keberhasilan sosial. Ketegangan ini bukan sekedar soal budaya, melainkan krisis identitas iman. Apakah Israel akan tetap memahami hikmat sebagai anugerah Allah atau menggesernya menjadi hasil kecerdikan manusia semata? Dalam pemikiran ini, dalam konteks ini, Yesus bin Silat menegaskan kembali bahwa kebijaksanaan manusia tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan Allah. Kesetiaan kepada Taurat merupakan pilihan sadar untuk hidup selalu bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu, kitab Putra Silat menempatkan persoalan kebijaksanaan bukan pertama-tama pada tataran hukum atau intelektual, melainkan pada wilayah terdalam dari diri manusia, wilayah hati. Karena itu, Putra Silat mengajak umat Israel untuk berani menyadari kebebasan mereka sendiri. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki dapat mengulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Manusia bukanlah boneka di tangan Allah. Dalam kebijaksanaannya, Allah menciptakan manusia dengan kebebasan sejati. Dan Allah tidak pernah melihat
untuk mengambilnya kembali. Allah tidak pernah menyesal. Allah tidak pernah berniat untuk mengambil kembali apa yang diberikan, dan Dia tidak menyesal kalau kita beri sesuatu bersemangat itu menyesal. Dengan memberikan kebebasan kepada manusia, Allah sekaligus menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada hati manusia. Ia tidak memaksa manusia untuk mencintainya. Tidak juga menundukkan manusia melalui ketakutan. Allah justru mengundang manusia untuk mengikutinya secara bebas. Tuhan Allah begitu berikan kebebasan kepada kita, tapi kita kadang-kadang terlalu bebas sampai mengikuti kebebasan diri sendiri. Karena itu, penyerahan diri kepada Allah adalah puncak kebebasan manusia. Inilah cara kita untuk memahami kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan yang menghormati kebebasan, tetapi juga mengarahkan manusia pada hidup yang penuh. Namun untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setiap orang harus siap untuk terus-menerus menyelaraskan kehendak pribadi dengan kehendak Allah. Diperlukan kepekaan batin untuk mendengarkan suara Allah, bukan hanya dalam doa-doa dan ibadah, tetapi juga melalui peristiwa-peristiwa hidup yang konkret, yang nyata. Kegagalan dan keberhasilan, luka dan pengharapan baru yang kerap harus dikais, harus digali dalam ketidakpastian hidup. Maka Rasul Paulus, tidak heran Rasul Paulus menyebut kebijaksanaan Allah sebagai hikmat yang tersembunyi yang telah disediakan Allah sebelum dunia dijadikan, dalam bacaan kedua tadi. Kebijaksanaan Allah yang tersembunyi itu menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Namun melalui hidupnya yang sederhana dan wafatnya di salib, Yesus menyingkap logika pikiran terbalik dari kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah seringkali berlawanan dengan logika dunia. Hikmat Allah tidak selalu tampil dalam kemenangan, kekuasaan, atau kecerdikan yang mengagumkan. Hikmat Allah tidak selalu tampilkan dalam kemenangan, dalam kekuasaan, atau kecerdikan yang mengagumkan. Kadang-kadang manusia kadang-kadang cerdik, jelas, waduh, sudah punya kemenangan. Sebenarnya Tuhan Allah tidak mau orang menampilkan itu sebagai suatu kemenangan. Ia justru hadir dalam kesetiaan, kesetiaan yang sunyi, kejujuran yang tidak populer, kejujuran yang tidak populer, yang tidak terkenal. Bahkan dalam kesediaan untuk ditolak dan menderita. Dan kebijaksanaan ini lahir dari kerelaan untuk dicintai sepenuhnya oleh Allah. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Seperti moto Oscar. Lahir dari kerelaan untuk dicintai Allah sepenuhnya, dicintai oleh Allah sepenuhnya. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan dalam Injil hari ini bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya dengan cara yang sungguh-sungguh radikal. Karena Ia menembus sampai ke sumbernya, sampai ke hati manusia. Karena memang ketaatan sejati pertama-tama bukan tentang apa yang tampak di luar, melainkan kebenaran batin yang bekerja di dalam diri seseorang. Inilah pentingnya ajaran Yesus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak.
Ajakan sederhana ini memanggil kita untuk menghayati sebuah kejujuran hati. Tanpa kejujuran hati manusia, akan kehilangan kepegangannya terhadap kebijaksanaan Allah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara umat sekalian terkasih, di zaman ini budaya pencitraan yang diproduksi oleh dunia digital, media sosial, telah mendorong manusia lebih mengutamakan kesan dan tampilan ketimbang kebenaran. Dibuat di media sosial apa yang ditampilkan dari luar adalah kebenaran, tapi yang kesan saja. Kalau orang biasa tampil di Facebook atau Instagram, TikTok, status WA, fotonya bagus-bagus, foto di mobil orang, rumah orang. Tapi ketika kita tiba, tidak kabar daripada rumah. Hati-hati, ada bapak-bapak yang kepalanya sudah botak seperti saya, tapi tangannya keren. Pikir anak SMA. Kadang-kadang kesan, tapi dari itu tidak menunjukkan kebenaran, ketimbang kebenaran dari Tuhan. Maka ajakan Tuhan ini menjadi sebuah kritik, karena kejujuran hati menuntut keberanian, mengakui dan menerima kelemahan. Berani berkata tidak ketika memang tidak sanggup, dan berani berkata ya dengan penuh tanggung jawab. Setiap kekuatan setiap orang harus mengetahui kelemahan pribadi masing-masing. Kelemahan saya itulah kekuatan, Setiap orang yang kelemahan itu kekuatan dalam perjalanan hidup. Baru-baru orang Oscar mereka Kamis 11. Jadi mereka taruh tangan di uskup sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kepada uskup dan pengganti-pengganti yang taat dan setia kepada gereja dan kepada Tuhan. Kedua, ada orang-orang yang sudah tua-tua seperti saya. Kalau habis sekarang, besok lusa 10-15 tahun boleh kepala batu. Tidak boleh. Tetap setia, tetap taat dan setia. Nanti ada kebahagiaan, ketaatan dan kesetiaan dalam gereja Katolik adalah kemerdekaan, bukan keterpaksa. Sudah jadi imam jadi harus mulia, bahagia, tidak boleh susah dengan pilihan ini. Bersikap seperti ini bagi berdiri seperti anak kecil di hadapan Allah, tanpa perlu menyembunyikan kegelisahan, keraguan dan kecemasan. Kejujuran hati adalah pintu dari kebijaksanaan Allah yang akan terus membentuk hidup manusia agar dapat menjadi persembahan yang pantas bagi Allah. Di akhir renungan, orang Oscar sudah menjadi seorang imam perlu 1 bulan, beberapa bulan lagi. Cukup jadi imam. Yang baik yang pertama sudah jadi imam. Baik diwai jadi imam. Yang penting sudah jadi imam. Kita bekerja dan mengikuti moto, bukan karena yang terjadi. Menjadi imam sama seperti apa yang dikatakan Paus Fransiskus. Imam dalam gereja Katolik uskup yang seperti pesawat terbang. Ketika dia berterbang, dia dipuji-puji, diberikan tekanan kepada. Tetapi ketika dia jatuh, dia dicaci dan dihina. Untuk itu tetap kuat sendiri. Ingat pesan Paus Fransiskus. Di tengah dunia beliau sekarang banyak orang meninggalkan gereja lewat media sosial, tapi gereja tidak akan meninggalkan pikiran media sosial. Itu gereja Katolik.
Gereja Katolik terlalu tua untuk disangka, terlalu benar untuk ditipu. Pesan Monsignor William Subianto ketika tulisan Uskup Yohanes Hans Montero di Lakukan, musuh di dalam gereja bukan dari luar, musuh dari luar dapat dihalangi. Musuh yang terbesar di dalam gereja adalah musuh dari dalam, dan iblis suka menyerang gereja dari dalam. Dan apa yang dikatakan di dalam Injil, iblis suka masuk ke dalam hati manusia. Kalau masuk ke dalam hati dan hati, dia akan membola dan terjun ke dalam dalam. Memberi pesan kepada seluruh umat, doakanlah gereja, doakanlah para imam, biarawan, biarawati, doakanlah gereja agar gereja tetap bertumbuh dan berkembang di dalam kebenaran dan kebijaksanaan hal-hal. Doakan semua imam-imam agar tetap setia dan tetap bekerja di dalam kesenian untuk memberikan rahmat dan berkat bagi seluruh dunia. Tuhan memberkati. Amin. menuju kepada kehidupan kekal bersamanya. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Maka kita mohon bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menjaga hak-hak manusia serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan dan kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat. Ya Bapa, semoga kabar baik dan kasih dan kerahiman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit, dan tersisih dari masyarakat melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon bagi kita semua. Ya Bapa, terangilah hati dan mulut kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan dan memberi kesaksian tentang kebenaran. Marilah kita mohon pada kesempatan ini juga kita mempersembahkan intensi kita. Mohon saudara kita bagi Mama Regina Menorahan yang genap 10 tahun meninggal pada tanggal 13 Februari yang lalu. Mohon saudara kita bagi Mama Regina Menorahan yang genap 10 tahun meninggal. Mohon saudara kita bagi Bapak Julius Samono yang meninggal 9 tahun yang lalu. Semoga berbahagia bersama terus dalam kerajaan surga. Mohon saudara kita bagi Bapak Francis Kuseran, Bapak Petri Kuseran, Bapak Yohanes Seran, Mama Betty Ramos Seran, Mama Martina Nimo, Mama Maria Tani, Betty Seran, Edison Seran, Tatarina Kayo, Bapak Yosef Seran, dan Susana Mimpiria, Yohanes Seran, dan Ronaldus Seran.
anak Venansius Aro Pertuari Mengabana Selalu Awi, Bapak Rufus Aro Presto, Nenek Agus Kewa, Nenek Koswari Gereja, Mama Natal Gereja, serta segenap anggota keluarga besar yang telah meninggal dunia. Syukur dan terima kasih para Tuhan mampu serta Bunda Maria atas anugerah ulang tahun yang diterima seorang ibu dan seorang anak. Kita mohon ya Tuhan Allah kami, berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri serta sesama menurut keadaan Yesus Putramu. Sebab Dia Tuhan dan mengantar kami dan sepanjang segala masa. Tuhan
menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dapat menjaga kalian menyembah kehadiran-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan penuturan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah wartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Monsinyur Hieronymus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainan, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenan dan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perkataan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah
tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan dari pekerjaanmu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk kami hidup dan berada sekarang dan segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disediakan oleh makanan surgawi. Bangkit dalam kehidupan kami akan makanan yang sejati, yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman paroki Minggu Biasa ke-6 tanggal 15 Februari 2026. 1. Tanggungan kor, liturgi, persembahan dan membersihkan gereja minggu depan tanggal 22 Februari 2026. Kor utama Bapak-bapak dari lingkungan Santa Maria Ave Bintang Laut Depok. Kor lagu-lagu komuni Bapak-bapak dari lingkungan Santo Yosef Takari. Berikut nama-nama ajuda yang bertugas minggu depan. 1. Maria Wakis. 2. Maria Rodali. 3. Yohanes Liwelkis. 4. Putri Liwelkis. 5. Margareta Rodali. 6. Feby Nagnome. 7. Hilarius Siti Hawa. Yang kedua, keuangan Panitia Paskah 2026. Saldo minggu lalu Rp5.500.000. Penerimaan minggu ini: 1. KUB Santa Veronica Habib Rp800.000. 2. KUB Santo Henrikus Pasandra Muaimina Rp500.000. 3. KUB Santa Tresia Kampung Amanatul Takari Rp500.000. Jumlah penerimaan minggu ini Rp1.800.000. Total penerimaan Rp7.300.000. Ketiga, jadwal ibadah Jalan Salib masa Prapaskah 2026. 20 Februari 2026, tanggungan lingkungan Santo Kristoforus KP. Nama-nama ajuda: Gracia Serameta, Darius Siararai. 3. Diana Sera. Saya memberikan makanan untuk DPP Pasus Ketua KUB, Ketua Lingkungan DPP Pasus. Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal, di hadapan saya berdiri para sukses, pengurus dan penasihat DPP, para ketua lingkungan, para ketua KUB, guru agama dan berprestasi yang telah membantu para imam dalam tugas dan karya pelayanan dengan tulus hati di Paroki Santa Maria Punta Miskin Wabina. Dengan segala cara dan kemampuan mereka telah berjuang demi pelaksanaan karya pelayanan bagi seluruh umat di paroki ini. Engkau sendiri telah menggerakkan hati mereka dalam semangat persatuan dan kerelaan untuk berkorban dan mengabdi demi menghantar seluruh umat di paroki ini untuk semakin mengenal dan mencintai Dia. Berkatilah perjalanan hidup mereka dan berikanlah berkat-Mu bagi keluarga mereka masing-masing. Semoga mereka tetap dianugerahi semangat pelayanan yang tulus serta pemberian diri yang ikhlas demi kabar sukacita keselamatan. Anugerahkan rahmat kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang cukup bagi mereka dan seluruh keluarga mereka. Semoga dengan peletakan tangan saya ini, bersama dengan doa Restu Bunda Maria serta para kudus di surga, para suster, para pengurus dan penasihat DPP, para ketua lingkungan dan ketua KUB, guru agama dan ketua stasi,
senantiasa diberkati oleh berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Seluruh umat ini ini sekarang di sini sangat dari pas untuk kamu tanya yang suku sebenarnya dalam kesehatan sekarang saya tahu lagi berjuang dengan beberapa masuk seminari memilih jalan lain dan Oscar ini kemarin ini bukan sebenarnya Oscar dulu PD TV terbukti saya terima waktu itu masih muda. Kita terima kasih Oscar doa bapak dan mama ya sudah kita kesampaian mereka dan membawa berkat dan sukacita. Terima kasih Bapak Yunus dan Mama sudah membawa Oscar dan keluarga untuk berkarya di Oke. Doakan kami, ya Oke. Kita tepuk tangan untuk dan persilakan. Kalau sebelum memang biasa tidak ada masalah. Baik, kami datang bersiap.